nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada saudara sekalian, orang-orang yang dikasihi Tuhan, jadi tahun 2023 Bapak Rohani kita Pendeta Niko Nyoto Raharjo mendapatkan tema yaitu tahun untuk bangkit jadilah pemenang. Katakan tahun untuk bangkit jadilah pemenang. 2, 3. Tahun untuk bangkit jadilah pemenang, ya. The year to rise up, be victorious. Nah, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang simple, yang sederhana dari surat Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 13 dengan judul Be Content, ya. Bagaimana kita memiliki rasa cukup dalam segala keadaan sehingga kita menang atas belenggu materialisme dan konsumerisme, saudara, ya. Be content in any circumstance. Miliki rasa cukup dalam segala keadaan. Mari kita buka bersama dan kita baca surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 13. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tapi hanya bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara dikasih Tuhan, teks ini merupakan ucapan terima kasih Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Jadi Rasul Paulus itu mengucapkan terima kasih kepada jemaat Filipi karena mereka telah memberi banyak bantuan, secara khusus bantuan keuangan untuk pelayanan Rasul Paulus, saudara, ya. Jadi jemaat Filipi ini adalah jemaat yang aktif, yang memberi kontribusi terhadap pelayanan Rasul Paulus, khususnya pelayanan pemberitaan Injil. Mereka banyak memberi support, bantuan dalam bentuk keuangan, saudara, ya. Nah, hari ini kita mau belajar 2 prinsip kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita ini bisa memiliki rasa cukup dalam segala keadaan. Ya, memang secara khusus tentang keuangan, tapi secara umum rasa cukup dalam segala hal, ya. Dan saya berdoa supaya kedua prinsip ini akan membebaskan kita dari belenggu materialisme dan konsumerisme, sehingga kita menang atas kedua belenggu yang menjadi tantangan gereja Tuhan hari-hari ini, ya. Di Korea juga kita tahu sangat kuat sekali belenggu materialisme dan konsumerisme. Itu sebabnya saya berdoa supaya kita menang atas belenggu ini dan kita bisa be content in any circumstance. Kita punya rasa cukup, kita bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Yang pertama, saudara, bagaimana untuk memiliki rasa cukup dalam segala keadaan? Prinsip yang pertama adalah letakkan sukacita kita di dalam Tuhan. Yuk katakan bersama, 2, 3. Letakkan sukacita kita di dalam Tuhan, bukan di materi, bukan di kekayaan. Coba kita lihat ayat 10, saudara, ya. Filipi 4 ayat 10. Dikatakan, aku sangat bersukacita dalam Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya, I rejoice greatly in the Lord. Ya, aku sangat bersukacita dalam Tuhan. Jadi dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Paulus itu meletakkan sukacitanya di dalam Tuhan, bukan di materi ataupun keuangan yang ia dapatkan dari jemaat Filipi. Jadi ketika dia menerima bantuan dari jemaat Filipi dalam bentuk keuangan, yang ia lihat pertama kali adalah Tuhan, bukan materi yang diberikan, dan juga bukan orang-orang yang memberi bantuan keuangan kepadanya. Karena jelas beliau berkata, Rasul Paulus berkata, aku sangat bersukacita di dalam Tuhan. Saudara, wah, saya lihat Rasul Paulus ini keren banget responnya, ya. Saya sendiri belum sampai ke tahap ini, saudara. Saya sendiri masih dalam tahap belajar, ya, saudara. Ini kata sangat bersukacita ini sebuah respon yang sangat luar biasa, bahkan menurut saya unusual.
sesuatu yang unusual, sesuatu yang nggak lazim, sesuatu yang nggak biasa, saudara. Karena kalau saya baca surat Filipi, kalau saudara baca surat Filipi, saudara, di pasal 4 ayat 14-15 juga dijelaskan bahwa sebetulnya jemaat di Filipi ini sudah beberapa kali memberikan bantuan keuangan kepada Paulus. Jadi bukan sekali. Biasanya kalau sekali kita kaget ya, wah kita terkejut kalau sekali ya terima bantuan keuangan. Wih, terima ada orang ngasih sesuatu, kita kalau pertama kali kita kaget ya. Tapi Paulus ini nggak pertama kali, saudara. Jadi jemaat Filipi ini cukup sering, beberapa kali memberi bantuan keuangan kepada Paulus. Tapi respon Paulus itu tetap terkejut. Dia tetap berkata, aku sangat, saudara, bukan sekedar bersuka cita ya. Kalau saya mungkin aku bersuka cita ya. Tapi kalau Paulus, aku sangat bersuka cita di dalam Tuhan. Artinya bagi Paulus setiap pemberian itu adalah hal yang istimewa buat dirinya. Meskipun itu sudah terjadi beberapa kali, tapi buat Paulus itu tetap sesuatu yang istimewa. Paulus tetap terkejut, tetap sangat bersuka cita di dalam Tuhan. Saudara, saya ketika membaca ayat ini, saya mengajak kita refleksi, termasuk saya yang ngomong, saudara ya, karena saya belum bisa punya respon seperti Rasul Paulus ini, saudara. Biasanya kalau kita beberapa kali terima pemberian dari orang lain, karena udah beberapa kali, biasanya sikap kita jadi biasa aja gitu ya. Kalau sekali, wah kita, thank you gitu ya, seneng. Tapi kalau orang itu sudah memberikan beberapa kali, biasanya jadi rutinitas. Nah kalau udah rutinitas, biasanya kita ya seneng sih, tapi biasa aja gitu loh. Nggak sampai greatly rejoice. Seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus gitu ya, sangat bersuka cita. Biasanya kita kalau udah beberapa kali terima bantuan atau terima kebaikan lah ya, terima kebaikan dari orang lain sudah beberapa kali, biasanya kita tuh kehilangan sense of extraordinary ya. Kita udah kehilangan sesuatu yang luar biasa gitu, seperti waktu kita pertama kali menerimanya. Halo, betul gak sih? Hati-hati dengan rutinitas, hati-hati dengan familiarity, merasa sudah terbiasa, sehingga kita tidak lagi meresponi dengan penuh sukacita, saudara ya. Jadi saya mengajak kita belajar dari respon Paulus ini, bahwa setiap kebaikan-kebaikan kecil yang diberikan orang lain kepada kita, itu seharusnya menjadi sebuah kejutan dari Tuhan yang membuat kita sangat bersukacita. Amin. Saudara, ada sebuah quotes yang bagus, saudara ya, yang saya mau coba ajak kita jadikan mindset ya dalam pikiran kita. Gini, di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, kejahatan dan penderitaan bukan merupakan sesuatu yang mengagetkan kita seharusnya. Namun kebaikan sekecil apapun itu merupakan sebuah kejutan. Kita biasanya dibalik. Kalau kita ngalamin kejahatan, kita kaget. Why me, Lord? Gitu ya. Kenapa saya mengalami kejahatan dan penderitaan? Kan dunia memang sudah jatuh dalam dosa. Kita juga orang-orang berdosa. Dunia di bawah kuasa si jahat, semua udah rusak. Jadi seharusnya yang namanya evil, pain, suffering, kita nggak kaget harusnya. Kita nggak perlu kaget kalau kita melihat orang egois, orang mementingkan diri sendiri, orang nggak peduli sama kita. Seharusnya kita nggak kaget. Harusnya kita nggak kaget. Karena memang dunia ini sudah rusak. Dunia ini sudah jatuh di dalam dosa. Jadi seharusnya ketika kita lihat kejahatan, penderitaan, itu bukan hal yang mengagetkan. Tapi kalau kita melihat ada kebaikan yang kita terima, sekecil apapun itu seharusnya bikin kita kaget. Itu justru seharusnya membuat kita terkejut, saudara. Apapun kebaikan yang kita terima dalam hidup ini, itu sebuah kejutan dari Tuhan. Karena sampai kapanpun sebagai orang berdosa, kita tidak pernah layak dan pantas menerimanya. Ini harus jadi mindset nih, karena banyak orang ngebalik ya, karena punya self righteousness, merasa diri baik, merasa diri benar gitu ya, sehingga mereka merasa wah mereka harus layak dan pantas menerima keselamatan, layak dan pantas menerima berkat ya. Kalau nggak terima berkat, rasanya nggak adil Tuhan itu gitu ya. Loh, itu mindset orang Farisi, sombong, angkuh ya, merasa diri baik, merasa diri benar. Alkitab mengajarkan tidak ada seorang pun yang baik. Tidak ada seorang pun yang benar. Kita ini diterima bukan karena kita baik. Kita diterima karena Tuhan Yesus baik. Karena Tuhan Yesus telah memberikan dirinya melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Amin.
Tapi sampai kapanpun kita tidak pernah baik. Sampai kapanpun kita nggak pernah layak dan pantas. Semua hanya karena anugerah dari Tuhan. Itu sebabnya kalau kita melihat kejahatan dan penderitaan, seharusnya kita nggak kaget. Tapi ketika kita melihat ada kebaikan-kebaikan yang diberikan orang lain kepada kita, kita harus punya sense terkejut, sangat bersuka cita, sama seperti yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus. Ini rasul, saudara. Saya ngebayangin ya. Ini rasul, saudara. Kan bisa aja Paulus, ya iyalah gua kan rasul. Kalian jemaat sudah layak dan pantas, sudah seharusnya memberikan bantuan kepada rasul gitu. Ya, benar gak sih? Harusnya Paulus, iyalah, jemaat kalian, aku yang beritakan Injil, aku yang baptis, aku yang gembalain. Seharusnya kalian memang harusnya memberikan kebaikan. Begitu, harusnya sebagai seorang rasul. Tapi Paulus gak begitu. Ya, tetap ketika ada orang memberi, dia tetap terkejut. Ya, dia tetap memberikan respon sangat bersuka cita di dalam Tuhan. Dia nggak merasa dia layak dan pantas untuk menerimanya. Dia tetap terpesona. Dia tetap berkata amazing grace. Ya, WL kita namanya grace, saudara ya. Grace is everything. Ya, segala sesuatu dalam hidup kita adalah anugerah. Everything is grace. Grace is anywhere. Amin. Ya, grace, anugerah itu ada di mana-mana, saudara ya. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu adalah anugerah. Nah, saudara, kalau saudara punya pemahaman ini, maka sukacita kita tidak akan dipengaruhi oleh keadaan. Sudah ada sebuah quotes yang bagus, kebaikan orang sekecil apapun itu merupakan sebuah kejutan besar dari Tuhan. Jangan sampai terbiasa membuat kita memandang kebaikan orang lain sebagai sesuatu yang biasa. Halo, termasuk orang tua. Orang tua ngasih kita support keuangan karena udah sering, dan kita mulai pikir, ya iyalah gue kan anaknya, sudah layak dan sepantasnya orang tua memberikan bantuan. Waduh, saudara, hati-hati, saudara. Itu juga anugerah dari Tuhan. Amin. Iya, pernah nggak saudara bilang, mama, papa, terima kasih. Terima kasihnya tuh dari hatimu yang paling dalam ya, bukan sekedar ya makasih. Ya, saudara coba mulai refleksi diri ya. Saya khotbah ini juga saya refleksi diri karena saya juga gitu ya. Jadi karena udah sering gitu ya, menerima kebaikan-kebaikan, sehingga akhirnya saya menganggap itu sesuatu yang biasa gitu. Padahal ini semua anugerah gitu ya. Kita bisa bernafas, pernah nggak berterima kasih? Jantung masih berdetak, pernah nggak saudara berterima kasih? Ya, saudara masih bisa hidup sampai hari ini melewati pandemi 2 tahun, saudara. Sementara banyak orang yang udah lewat, saudara ya, nggak bisa bertahan di pandemi 2 tahun. Tapi kita bisa ada sampai hari ini. Bukankah itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan? Amin. Iya, saudara adalah pemenang. Kita bisa masuk karena anugerah Tuhan. Dan kalau kita percaya, maka sukacita kita, nah ini ada quotes bagus, sukacita kita tidak ditentukan oleh keadaan, melainkan oleh kedaulatan dan kebaikan Tuhan. Sukacita terutama bukan masalah perasaan, tetapi masalah pemahaman terhadap kebenaran. Makanya saudara harus baca Alkitab tiap hari, saudara renungkan Alkitab tiap hari, supaya saudara punya pemahaman terhadap kebenaran. Sehingga sukacita kita bukan sekedar perasaan yang bisa diombang-ambingkan oleh situasi dan keadaan yang bisa berubah-berubah. Tapi sukacita kita harus berdasarkan pemahaman, karena kita mengenal seperti lagunya tadi. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Ya, kalau kita udah kenal Tuhan dalam, kita baru bisa ngomong tiada kasih yang melebihi. Itu baru bisa muncul dari orang yang kenal Tuhan. Kalau nggak, kita akan merasa kasih Tuhan itu be aja. Kasih Tuhan itu biasa aja. Yesus mati di kayu salib biasa aja. Ya, ada banyak orang yang tidak lagi respect dan menghormati pengorbanan Yesus, dan kita merasa memang kita layak dan pantas diselamatkan. Kita memang layak dan pantas untuk menerima anugerah hidup yang kekal. Wah, kurang ajar sekali kalau sampai punya pemikiran seperti itu. Sampai kapanpun kita harus tetap punya rasa hormat dan gentar bahwa kita sama sekali tidak layak dan pantas menerima anugerah dan kebaikan Tuhan. Kalau itu diberikan, itu semata-mata karena Tuhan baik. Dia sungguh baik dan sangat baik. Amin. Nah, kalau kita kenal Tuhan, kita bisa dipercaya. Kita kenal bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Maka itulah yang akan menjadi sumber sukacita kita, saudara. Yang pertama, letakkan sukacita kita pada
Tuhan. Yang kedua, yang terakhir, haleluya saudara ya. Yang kedua, yang terakhir, mari kita belajar melatih rasa cukup. Ya, katakan belajar melatih rasa cukup. 2, 3. Belajar melatih rasa cukup. Ya. Nah, coba kita lihat dulu ayatnya. Ayat 11 sampai 13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab lihat kalimat ini yang tulis rasul. Ya saudara, yang nulis ini Rasul Paulus. Rohaninya kan luar biasa dong. Tapi dia tetap bilang loh, untuk punya rasa cukup, aku belajar. Ya, Rasul saudara, ini Rasul udah tingkat dewa. Orang yang ketemu jumpa dengan Yesus, Rasul Paulus ini. Tapi tetap loh dia bilang, rasa cukup itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Rasa cukup itu tidak terjadi secara spontan. Rasul, dia tetap ngomong, aku sendiri harus belajar. Bisa gagal nggak kalau belajar? Halo? Saudara student kan, para pelajar, bisa gagal? Bisa. Nggak sempurna ya kita namanya belajar. Iya, halo, betul ya? Ada waktu-waktu nilainya nggak A ya. Adalah meleset-melesetnya, namanya juga belajar, saudara ya. Artinya memang kita belum sempurna. Tapi saya sangat tertarik sekali dengan kalimat humble banget menurut saya. Rasul Paulus ini humble ya. Aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ya, dikatakan aku tahu apa itu kekurangan. Paulus mengalami kekurangan. Kalau sudah merasa hidup sudah mengalami kekurangan, nggak sendirian. Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain, bahkan Yesus Kristus sendiri juga ngalamin, saudara ya. Aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun lapar, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ini ayat terkenal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, rasa cukup itu bukan masalah materi, tapi masalah hati dan penguasaan diri. Saya ulangi, rasa cukup itu bukan masalah materi, tapi masalah hati dan penguasaan diri. Amin, saudara. Rasa cukup itu bukan masalah punya banyak atau sedikit harta, keuangan. Enggak, bukan. Itu masalah hati. Itu masalah penguasaan diri. Masalah self control, saudara. Makanya tadi di ayat 11 dikatakan, aku belajar. Jadi mencukupkan diri itu hasil dari belajar. Rasa cukup itu hasil dari belajar. Rasa cukup itu perlu dilatih. Bilang kanan kiri, rasa cukup perlu dilatih bro, sis. Harus training ya. Harus training, harus latihan. Ya, tidak terjadi secara spontan. Tiba-tiba tidak terjadi dengan tiba-tiba. Harus ada proses latihannya, saudara ya. Harus dilatih, saudara. Belajarlah untuk bersyukur terhadap apa yang kita miliki. Jangan fokus pada apa yang kita tidak miliki, tetapi orang lain miliki. Jangan. Tapi bersyukurlah dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita miliki. Belajarlah untuk bersyukur, belajarlah untuk fokus pada apa yang kita miliki, bukan apa yang kita tidak miliki dan orang lain miliki. Jangan, saudara. Jangan, ya. Mari kita belajar untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Saudara lebih sering bersyukur dengan apa yang saudara punya, atau saudara lebih sering mengeluh tentang apa yang saudara tidak punya dan orang lain punya? Coba tanya sama kanan kiri, kamu lebih sering bersyukur atau lebih sering mengeluh? Ya, saudara, kita kadang selalu melihat orang lain terus ya. Aduh, boleh sih belajar dari orang lain, boleh. Belajar dari orang lain, boleh. Tapi jangan membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Ya, karena nggak ada habisnya, saudara, jadi nggak pernah bersyukur deh kalau saudara selalu lihat orang lain. Ini ada sebuah teks yang terkenal, 10 perintah Allah, hukum yang ke-10, tahu dong? Ini hukum yang ke-10. Yuk kita baca, 2, 3. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai orang lain. Jangan. Ini hukum loh, saudara. Ya, dari 10 perintah Allah, ini hukum yang ke-10, saudara. Dan kata mengingini, ini saudara ya, kata mengingini itu berbicara mengenai sebuah keinginan yang kuat dan mengendalikan dirimu, sehingga saudara merasa menderita jika saudara tidak memiliki apa yang orang lain miliki. Jadi ini bukan sekedar keinginan ya. Ya, kita semua punya keinginan. Ini keinginan yang kuat.
keinginan yang mendalam, ya saudara ya, yang mengendalikan diri saudara, mengendalikan perasaan, emosimu, mengendalikan segala perilakumu saudara, yang membuat engkau merasa nggak bahagia, nggak menderita. Nggak bahagia dan menderita karena saudara nggak memiliki apa yang orang lain miliki. Sampai sebegitunya nggak hidupmu? Wah, dia punya handphone tipe, aduh ya, aku kok nggak punya ya saudara. Ada orang-orang yang sebenarnya nggak butuh, ya makanya itu konsumerisme. Sebenarnya nggak butuh, ya tapi karena digerakkan oleh rasa iri hati, ya saudara ya, akhirnya ada orang yang terjebak dalam begitu banyak persoalan keuangan yang tidak seharusnya dia alami. Tapi karena dia nggak tahan dengan lifestyle-nya orang lain, ya, gaya hidupnya orang lain. Kalau sudah mengikuti gaya hidup orang lain, saudara, aduh, ya gaya hidup orang lain itu berbahaya sekali, saudara. Ada banyak orang akhirnya terjebak dalam banyak persoalan tipu keuangan, tipuan-tipuan keuangan, penipuan-penipuan keuangan sampai hancur karena soal tidak mampu menguasai diri, saudara ya. Orang yang tidak pernah merasa cukup itu punya kecenderungan iri dengan orang lain. Tanya sama sebelah, kamu pernah iri nggak sama orang lain? Ya, saudara pernah iri nggak sama orang lain ya? Ingat saudara, kalau saudara selalu melihat membandingkan diri dengan orang lain, ada pepatah Indonesia bagus, rumput tetangga itu selalu terlihat lebih hijau. Itu bagus bahasa Indonesia. Di atas langit selalu ada langit. Jadi kalau saudara terus saja membanding-bandingkan diri saudara dengan orang lain, saudara nggak lihat kapasitas saudara, tapi saudara selalu melihat dan iri dengan orang lain, saudara, akibatnya hidupmu akan mengalami kelelahan secara fisik dan juga kelelahan secara psikologis, ya, restless, ya. Saudara akan mengalami kekhawatiran, kegelisahan, bahkan pertengkaran, konflik itu juga terjadi karena ini dia. Yuk kita baca Yakobus 4 ayat 1 sampai 4. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ayat 2 kita baca bersama, 2-3. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Wow, tegas banget nih surat Yakobus ini. Rasul Yakobus ya, tegas. Rasul Yakobus tulis karena dia lihat jemaat bertengkar, saudara. Jadi penerima surat Yakobus ini tuh lagi pada berantem. Jadi kalau saudara lihat di gereja ada jemaat bertengkar, jangan kaget ya. Karena dari zaman perjanjian baru ya, Korintus, ini juga sekarang Yakobus ya. Ya, nggak ada komunitas yang sempurna ya. Gereja bukan tempat orang sempurna. Gereja tempat orang berdosa yang menerima anugerah Tuhan dan belajar mencintai Tuhan Yesus dan sesama. Namanya belajar ya masih bisa meleset gitu ya. Makanya kita kok di gereja ada konflik. Ya karena ini gereja, orang-orang percaya. Yakobus tulis zaman itu zaman perjanjian baru udah ada yang berantem itu jemaat, saudara. Ya kenapa berantem? Karena mereka punya desire. Mereka menginginkan sesuatu tapi nggak dapat. Sedangkan orang lain punya apa yang mereka nggak punya. Mereka berdoa nggak dapat, orang lain dapat. Ya. Terus kita protes sama Tuhan. Terus nyanyinya lagu itu tuh, lagu iri hati. Kalau lain ditolong, saya juga ya. Kalau orang lain ditolong, saya juga harus ditolong dong. Kalau orang lain diberkati, saya juga harus diberkati dong. Mulai nuntut Tuhan ya. Itu lagu orang iri hati ya. Kalau orang lain ditolong, saya juga harus ditolong gitu. Kalau nggak ditolong, kita marah sama Tuhan ya. Kenapa dia ditolong? Kenapa dia diberkati? Kok saya enggak? Padahal kita diberkati, tapi dimensinya
Beda dengan orang lain. Halo, ya berkat Tuhan itu nggak boleh saudara rumuskan, oh berkat Tuhan itu seperti, nggak bisa. Tuhan itu tidak terbatas. Halo, amin. Berkat Tuhan itu melampaui akal kita, melampaui pemahaman kita. Dan saya mau katakan di dalam Kristus kita adalah orang-orang yang sungguh diberkati. Amin. Tapi kita nggak perlu lihat orang lain untuk mengukur berkat. Ya, karena saudara nggak pernah tahu dapurnya orang itu kan. Saudara nggak pernah tahu dalamnya orang itu setiap hari bagaimana, kan saudara nggak tahu. Ya, iya, kita kan cuma lihat penampilan mereka, kesannya diberkati, kesannya bahagia. Di luar kelihatannya begitu, tapi kan saudara nggak tahu dapurnya mereka. Saudara kan nggak tahu di dalamnya seperti apa. Makanya udahlah, stop membanding-bandingkan diri dengan orang lain dan fokuslah pada anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita secara pribadi. Amin. Yes. Yakobus pasal 4 ayat 1-4 ini menjelaskan saudara, apa yang menjadi akar dari ketidakpuasan, akar dari rasa tidak cukup, akar dari panas hati, iri hati. Itu akarnya adalah keinginan yang bersahabat dengan dunia. Saya ulangi, akar dari rasa tidak cukup, ketidakpuasan, iri hati, panas hati, akarnya cuma satu. Namanya akar ya satu, iya, akarnya cuma satu. Penyebab utamanya cuma satu, karena kita punya keinginan yang bersahabat dengan dunia. Nah, saudara, kata dunia di sini bukan bicara geografis ya. Dunia di sini juga bukan bicara segala sesuatu yang ada di dunia, enggak. Ya. Enggak. Tapi dunia ini bahasa aslinya tuh the spirit of age, semangat zaman. Ya, jadi kata dunia di sini tuh bukan bicara uang, pekerjaan, jabatan, seksualitas gitu, bukan. Itu kan segala sesuatu yang ada di dunia, ya. Bukan itu, tapi ini bicara spirit of age, semangat zaman, semangat hidup yang berfokus kepada hal-hal yang sementara. Nah, itu maksudnya dunia di sini. Atau bahasa sederhananya gini deh, ketika saudara menjadikan segala sesuatu yang ada di dunia ini segala-galanya, saudara nggak bisa hidup tanpa itu dia saudara sudah bersahabat dengan dunia. Jadi jangan salah paham ya, uang, pekerjaan, seks itu tidak berdosa. Uang, pekerjaan, harta kekayaan, seksualitas, nggak berdosa. Pengakuan orang, penerimaan orang itu tidak berdosa. Yang membuat berdosa adalah ketika saudara menjadikan itu semua segala-galanya buat hidup saudara. Ketika saudara jadikan uang sebagai identitasmu, rasa berhargamu, ya, uang menjadi sumber perlindunganmu, uang jadi sumber kebahagiaanmu. Nah, itu yang sudah masalah. Itu yang disebut bersahabat dengan dunia. Jadi uangnya nggak apa-apa, uang itu tidak berdosa. Halo, punya banyak uang, sedikit uang, nggak ada hubungannya dengan kerohanian. Ya, nggak ada hubungan dengan kerohanian. Tapi cinta uang, nah itu dia baru ada hubungannya dengan kerohanian. Cinta uang akar segala kejahatan. Dan bukan hanya uang, tapi semua. Kalau saudara jadikan seks segala-galanya, saudara terlibat percabulan, perzinahan, ya, pornografi, itu kan orang yang jadikan seks segala-galanya. Seks tidak dosa, itu dikasih Tuhan kok dalam pernikahan, oke. Tapi kalau orang sudah menjadikan seks segala-galanya, sampai akhirnya ada LGBT, dan sampai akhirnya ada banyak penyimpangan-penyimpangan seks, karena mereka jadikan seksualitas itu segala-galanya. Nah, itu yang sudah berdosa karena saudara telah bersahabat dengan dunia dan menjadi musuh Allah. Kenapa jadi musuh Allah? Karena saudara telah menggantikan posisi Tuhan dengan yang lain. Dan itu sebuah perzinahan secara rohani. Saya harus katakan itu. Karena di ayat 4 Rasul Yakobus bilang, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Kata setia itu dalam cek bahasa Inggris itu adulterous. Cek bahasa Inggrisnya semua ya, bukan tidak setia tapi adulterous. Jadi berzina. Jadi bagi firman Tuhan lebih tegas ya, bahasa Inggris itu lebih bagus terjemahannya. Jadi kita ketika bersahabat dengan dunia itu kita melakukan yang namanya perzinahan secara rohani. Kenapa? Karena Alkitab ngajarin umat Tuhan itu istrinya Tuhan. Saudara dan saya itu mempelai loh. Jadi hubungan kita dengan Kristus itu hubungan suami istri, saudara, hubungan pernikahan. Itu sebabnya ketika saudara menggeser posisi Yesus dengan uang, saudara geser posisi Yesus dengan seksualitas, saudara geser posisi Yesus dengan pengakuan orang, penerimaan orang, kenyamanan, itu artinya saudara sudah berzina. Makanya dikatakan orang yang bersahabat dengan dunia menjadikan dirinya musuh Allah. Keras ya. Perzinahan rohani, permusuhan rohani, saudara. Ya karena memang Tuhan itu sangat cinta sama kita. Jadi hubungan
Saudara harus paham perjanjian lama, perjanjian baru itu isunya tuh hubungan, saudara, relasi. Saudara pikir sorga yang diajarkan Alkitab itu apa? Bukan sekedar tempat. Sorga hidup kekal yang diajarkan Alkitab itu adalah loving relationship with God. Sorga bukan sekedar tempat yang bakal kita tuju ketika kita mati, bukan sekedar itu. Ya, tapi sorga hidup kekal itu bicara tentang loving relationship with God. Makanya hukum yang terutama apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budimu, saudara. Ada sebuah quotes yang bagus dari Pastor John Piper. To fight for pleasures in God as a means of overcoming sin and temptation affirms my desire to be pleased and reorients my desire to its proper place. Artinya apa, Grace? Selamat Natal dan Tahun Baru. Artinya apa, saudara? Kalau saudara mau menang atas dosa, menang atas godaan dosa, saudara ya, maka saudara harus menempatkan desire saudara reoriented ya. Saudara harus menempatkan keinginan saudara pada tempat yang proper, pada tempat yang benar. Taruhlah keinginan-keinginan hatimu di dalam Tuhan. Amin. Bukan di luar Tuhan. Karena ketika saudara taruh keinginan saudara di luar Tuhan, saudara jadikan pengakuan orang segala-galanya. Minggu lalu saya bercerita ya, orang yang jadikan pengakuan orang segala-galanya itu rela melanggar firman Tuhan. Mereka rela menabrak semua prinsip Alkitab demi diakui orang, demi diterima sama orang. Ada berapa banyak orang yang menghancurkan hidupnya, merusak semua karakternya ya, demi diakui dan diterima orang. Itu sangat mengerikan. Pengakuan orang itu penting. Siapa yang gak senang diakui? Saya juga senang diakui. Penerimaan orang itu penting. Siapa yang gak senang diterima? Kita semua senang diterima. Tapi itu bukan yang terpenting. Pengakuan dan penerimaan orang bukan segala-galanya. Amin. Yang penting adalah penerimaan Allah atas korban Kristus yang sempurna, saudara. Artinya Tuhanlah yang menjadi kebahagiaanku, Tuhanlah yang menjadi rasa amanku, Tuhanlah nilai hidupku, Tuhanlah rasa berhargaku. Ketika saudara ada di dalam Tuhan, barulah saudara bisa berkata seperti Rasul Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. I can do all things in Him that strengthened me. Saudara, Rasul Paulus itu rasul yang realistis. Ya, menurut saya Rasul Paulus itu rasul yang realistis ya, karena dia tulis mencukupkan diri itu bukan sesuatu yang mudah. Halo, dia sendiri belajar, ya, dia sendiri belajar, melatih ya. Jadi Rasul Paulus tahu kalau saudara merasa ini khotbah susah banget, iya memang susah ya. Ini khotbah gak gampang kok ini. Bener sekali, ini tidak gampang. Siapa yang bilang gampang? Rasul aja bilang, aku belajar. Ya, berarti memang tidak mudah. Itu sebabnya ayat 13 menurut saya sangat keren. Karena Rasul Paulus itu tahu mencukupkan diri dalam segala keadaan itu tidak mudah. Itu sebabnya kita semua butuh kekuatan Kristus. Gak bisa kalau saudara mengandalkan diri saudara sendiri. Susah, saudara. Manusia itu punya hawa nafsu. Hawa nafsu itu gak pernah puas. Lifestyle kita tuh selalu naik. Dulu penghasilan kita sekian, ya handphone kita segini. Tapi nanti kalau penghasilannya bertambah, kita mau tambah juga. Ya kalau penghasilannya tambah, kita mau tambah lagi. Lifestyle kita gak pernah habis. Kita mau makan dulu mungkin di tempat-tempat tertentu makan segini cukup. Tapi kalau uang kita udah banyak, nggak mau lagi tempat-tempat itu. Kita mau cari tempat yang lebih mewah. Kita mau cari tempat yang lebih tinggi lagi, yang sekali makan ratusan ribuan misalnya ya, 300 ribuan, 400 ribuan sekali makan. Ada kok Dedi? Ada. Jam tangan 300-400 juta ada. Ada. Dulu kita nggak pernah kepikir, tapi sekarang kepikir karena uang kita mulai banyak ya. Jadi manusia itu sampai ke liang kubur nggak ada puasnya, saudara. Nggak ada puasnya. Di atas langit selalu ada langit. Kita selalu berpingin terus naik dan kita akhirnya tidak pernah bisa mengucap syukur dan bahagia dengan hidup kita. Nggak pernah bahagia. Karena kita mau naik terus. Jangan salah paham. Saya ngomong ini bukan berarti nggak boleh punya barang merek
dengan mahal harganya. Silahkan kalau saudara pakai uang saudara sendiri, hasil kerja saudara sendiri, nggak nipu orang, nggak melanggar firman Tuhan, nggak menyakiti orang lain, nggak menyusahkan orang lain, saudara beli dengan kerja keras, kerja cerdas, silahkan. Saudara boleh punya barang-barang branded, ya, boleh. Tapi jangan jadikan itu identitasmu, jangan jadikan itu status berhargamu. Karena kalau begitu, saudara sudah geser posisi Tuhan Yesus dalam hidupmu. Karena yang membuat kita berharga bukan apa yang kita pakai atau apa yang kita punya. Yang membuat kita berharga adalah karena kita ada di dalam Kristus. Amin. Yang membuat kita berharga bukan apa yang kita miliki, tapi siapa yang memiliki kita. Yang memiliki kita adalah Kristus. Christ is enough. Everything I need is in you. Christ alone. Saudara, menarik sekali kalimat yang ditulis oleh Rasul Paulus, ya. Orang yang berada dalam Kristus itu dapat menanggung segala perkara, baik kelimpahan, kekurangan, kenyang, kelaparan, ya. Artinya begini, dalam kondisi kenyang dan kelimpahan, Paulus tidak terlena dan melupakan Tuhan. Ya, ada banyak orang kalau udah nyaman, udah diberkati, siapa Tuhan? Gak ada Tuhan di dunia ini. Ya, jadi ateis langsung, jadi agnostik. Ya, karena merasa dirinya bisa sukses tanpa Tuhan. Memang bisa nggak sukses tanpa Tuhan? Bisa nggak? Bisa dong. Itu banyak orang-orang nggak percaya Tuhan Yesus kaya-kaya, saudara, ya. Bisa banget, ya, bisa banget. Itu sebabnya saudara juga harus hati-hati dalam keadaan kelimpahan. Hati-hati jangan sampai terlena dan melupakan Tuhan. Tapi dalam kondisi kekurangan dan kelaparan juga harus hati-hati, ya. Jadi ini serba salah nih, ya. Kenyamanan sama penderitaan itu musuh. Kedua-duanya itu memang bisa bikin orang jatuh, ya. Orang terlalu nyaman, lupa sama Tuhan. Tapi orang menderita, susah, juga bisa kepahitan sama Tuhan. Jadi memang serba salah, ya, manusia, ya. Makanya saya lupa Amsal 30 kalau nggak salah, ya. Ada penulis yang bilang, jangan kasih aku kekayaan dan kekurangannya. Kalau dikasih kekayaan aku jadi lupa. Kalau aku dikasih kemiskinan aku jadi menyangkal Tuhan. Itu Amsal 37 kalau nggak salah. Itu ada ayatnya sebenarnya. Jadi kadang manusia itu memang gitu sih. Kalau posisinya sedang enak, nikmat, lupa sama Tuhan. Tapi kalau posisinya lagi kekurangan, kepahitan sama Tuhan, ya, kecewa sama Tuhan, meninggalkan Tuhan. Jadi dua-duanya serba salah. Itu sebabnya kita harus punya kekuatan Kristus. Amin. Supaya dalam kondisi apapun kita tetap bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Makanya tadi saya bilang, rasa cukup itu masalah hati dan penguasaan diri, self control, saudara, ya. Supaya kita bisa ngerem gitu loh, nggak terlalu kebablasan istilahnya, nggak terlalu kebablasan, bisa ngerem. Ya, tetap aku tahu semua ini karena Kristus, ya. Jadi apapun keadaan kita tetap bisa mengucap syukur, saudara. Nah, saudara jangan salah paham dengan kata rasa cukup, ya. Ini saya kayak harus jelasin nih. supaya rasa cukup bukan berarti pembenaran untuk kita bermalas-malasan. Saya ulangi, ya. Rasa cukup bukan sebuah pembenaran untuk hidup bermalas-malasan. Ah, cukup lah, udah terima aja, nerimo, ya udah malas-malasan, nggak melakukan apa-apa, ya, nggak mau kerja, nggak mau, karena kan udah terima, mengucap syukur dalam segala keadaan. Alkitab juga ngajarin tanggung jawab. Orang yang tidak kerja jangan makan, ya. Alkitab ngajarin jadi manusia gambar dan rupa Allah harus bertanggung jawab. Jadi rasa cukup yang kita bahas ini bukan pembenaran untuk kita hidup bermalas-malasan. Rasa cukup juga bukan berarti kita nggak boleh punya impian. Rasa cukup juga bukan berarti kita nggak boleh punya tujuan, goal yang mau dicapai. Bukan. Nah, sekarang saya ngutip dari Xavier Clement, ya. Saya lihat Clement tuh nulis di Instagramnya, saudara, ya. Ini saya kutip dari Clement, saudara, ya, bukan dari saya. Dan ketika saya lihat kalimat yang Clement tulis itu, saya setuju. Ya, saya nggak janjian sih sama dia, tapi memang saya mau sharing tentang itu, ya. Dan sorry, saya nggak tulis di sini, ya. Saya lihat sendiri di Instagramnya, ya, Xavier Clement, ya, itu di Instagramnya dia tulis. Tapi saya bacain aja, ya. Saya highlight beberapa kalimat dia, dan ini saya bacain buat saudara, ya. Hidup dengan rasa cukup artinya kita menghargai proses. Saya ulangi, ya. Hidup dengan rasa cukup itu artinya kita menghargai proses dalam menggapai mimpi-mimpi yang kita punya. Bukan sekedar pingin ini, pingin itu, tapi perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, hari demi hari. Nggak perlu ada rasa gelisah, nggak perlu ada rasa khawatir, nggak perlu ada iri hati, nggak perlu buru-buru bernafsu, ya, mencapai hasil, target, goal.
Yang penting progresnya nyata. Keren banget nih. Bahagia yang mendapatkan keleman ya. Yang penting progresnya nyata ya. Bentar lagi menikah, jadi saudara udahlah. Yang beberapa nggak kenal ya saudara. Yang penting progresnya nyata. Saya suka loh dengan kata progress. Love the progress. Itu keren banget loh. Ya, love the progress. Yang penting progresnya nyata. Tekun bertumbuh, menambah besar kapasitas, karakter, keahlian, dan kebijaksanaan, sehingga kita siap untuk dipercayai dengan sesuatu yang lebih besar. Asik, godly man ini. Ya, dan dia belajar dari orang tuanya, ya, karena orang tuanya dari awal, dari dia kecil sampai dia dewasa, orang tuanya selalu berkata cukup, cukup, cukup. Padahal dia bilang, apanya yang cukup, apa-apanya yang cukup, cukup. Dia belajar terus dari orang tuanya ya. Orang tuanya, nanti lihat aja di Instagramnya, dia banyak cerita mengenai teladan dari kedua orang tuanya yang ngajarin tentang rasa cukup, saudara. Dan saya setuju. Bukan berarti rasa cukup kita nggak boleh punya impian, kita nggak boleh punya tujuan yang mau dicapai. Jangan dong. Orang kalau nggak punya target, hidupnya nggak semangat, nggak motivasi, nggak ada motivasi dong. Bangun tidur nggak tahu apa yang mau dicapai, males lah, ya tidur lagi jadinya. Tapi kalau misalnya kita bangun tidur, kita tahu apa yang kita mau capai, kita kan jadi bangun dari tidur dan mulai melakukan sesuatu. Halo, jadi goal itu penting, tujuan itu penting, tapi bukan segala-galanya. Hargailah proses, amin. Hargailah proses. Nah kalau hargai proses itu artinya jangan nafsu. Jangan terburu-buru, sampai hidupmu dikuasai kegelisahan, kecemasan, sampai saudara mengalami gangguan jiwa. Karena saudara ingin cepat dapat hasilnya, nggak mencintai prosesnya. Saudara ingin langsung hasilnya, lompat langsung ke hasilnya. Itu yang bikin banyak orang gangguan jiwa, depresi, nggak bisa terima realita. Kenapa begini lama banget? Kenapa saya nggak bisa cepat naik ke gunung itu? Ya, saudara, nggak bisa. Prosesnya memang panjang, saudara. Dan nikmati aja, bersyukur aja. Toh semua yang ada dalam hidup kita ada dalam kedaulatan Kristus, amin. Hidup kita selalu aman meskipun prosesnya nggak nyaman. Tapi selalu aman. Prosesnya nggak nyaman, tapi aman. Karena Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. The Lord is my shepherd. I have all that I need. Itu keren loh, Raja Daud tulis itu, saudara. Jadi bagi Daud itu Tuhan itu udah segala-galanya, takkan kekurangan aku. Itu bukan berarti Raja Daud males-malesan, gak ngapa-ngapain. Raja Daud tetap memerintah sebagai raja, kerja, dan dia terus menambah kapasitas. Jadi kalimat ini benar. Yang penting adalah, yuk kita perbesar kapasitas kita supaya kita siap ketika diberikan kepercayaan. Dan saya akan akhiri dengan sebuah quotes yang bagus, saudara, dari Pastor Edo Wala. Ya, ini bukan dari saya, tapi dari Pastor Edo Wala. Beliau bilang gini, in Christ you have nothing to prove, just things to improve. Ini kebenaran, wah, kalau saudara hidupi kebenaran ini, saudara akan hidup dalam rasa aman. Karena membuat kita insecure, yang membuat kita insecure, krisis identitas, ya, itu karena kita pengen membuktikan diri. Ini loh aku bisa, ya, aku. Kita pengen banget gitu membuktikan diri. Aduh, capek saudara. Capek. Di atas langit selalu ada langit. Rumput tetangga selalu lebih hijau. Saudara membuktikan diri sampai kapan? Saudara terus genjot dirimu sampai kapan, saudara? Gak bahagia hidupmu. In Christ, you have nothing to prove. Di dalam Kristus, kita gak perlu pembuktian diri dan pengakuan supaya diterima dan dicintai oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah menerima dan mencintai kita sepenuhnya. Saudara dengar ya, ini keren nih. Waktu Bapa di surga ngomong sama Yesus dibaptis, tahu ya? Yesus selesai dibaptis, belum melakukan apa-apa ya. Yesus belum berkhotbah, belum melakukan mujizat, belum melayani, baru selesai dibaptis. Bapa di surga ngomong gini, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yesus belum ngapa-ngapain, belum buktiin apa-apa, khotbah belum, memenangkan jiwa belum, ya, melayani belum, menyembuhkan, melakukan belum. Orang baru datang dibaptis sama Yohanes Pembaptis. Tapi Bapa di surga bilang apa? Ini anak yang aku kasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Belum buktiin apa-apa, udah dicintai sama Bapa di surga, udah diterima sama Bapa di surga.
Baru setelah itu Yesus improve. Nah, ini just things to improve. Barulah dia melayani, barulah dia berkhotbah. Bukan supaya Bapa di surga menerima dan mengasihi dia, enggak. Tuhan Yesus tahu Bapa di surga sudah menerima dan mengasihi dia sepenuhnya. Justru karena penerimaan dan kasih Allah itulah yang membuat Yesus melayani, yang membuat Yesus memenangkan jiwa, yang membuat Yesus mau membawa orang-orang kepada kerajaan Allah. Kita kan murid-murid Yesus, amin. Marilah kita belajar dari Tuhan Yesus. Saudara, gak usah lagi butuh pengakuan, pembuktian. Tuhan sudah terima kita selama-lamanya. Tuhan cinta sama kita selama-lamanya. Sekarang bagian kita adalah improve, upgrade, ya, level up. Saudara, seperti yang Clement bilang, kembangkan karaktermu, kembangkan keterampilan, skill, kembangkan kapasitasmu, upgrade. Tujuannya bukan supaya, wih keren lo, hebat lo kamu, wih, enggak. Bukan. Tujuannya adalah supaya nama Bapa di surga dimuliakan dan supaya kita jadi berkat bagi banyak orang. Untuk bisa jadi berkat banyak orang, kita perlu kembangkan karakter kita. Halo, betul nggak? Untuk jadi berkat bagi banyak orang harus kembangkan keterampilan, skill, hikmat, wisdom. Harus, saudara. Kalau nggak, gimana kita mau jadi berkat kalau kita nggak punya apa yang mereka sedang nantikan, butuhkan, problem solving? Gimana kita bisa menolong kebutuhan orang kalau kita nggak upgrade diri kita? Makanya kita harus upgrade karakter kita, sehingga ketika kita lihat orang-orang semua komplain, kita tetap hidup dalam pengucapan syukur. Itu jadi blessing. Semua orang kepahitan, kita hidup dalam kasih sayang dan pengampunan. Itu jadi blessing, karena saudara upgrade, improve karakter saudara. Dan saya berdoa di tahun 2023, tahun untuk kita bangkit jadi pemenang. Kita belajar 2 poin sederhana hari ini. Be content in any circumstance. Yang pertama, letakkan sukacita kita di dalam Tuhan, bukan materi, bukan keuangan. Yang kedua, belajar melatih rasa cukup dalam diri kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Yuk kita sembah Tuhan. Christ is enough. Haleluya. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that will ever satisfy. Hallelujah. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough. Christ is enough for me. Everything I need, everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all, the joy of my
kasih